Pagi-pagi minum jamu, badan sehat bebas dari pegalin. Pergunakanlah waktumu itu, karena waktumu adalah hidupmu betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dalam kelar yang jawab salam suaranya sangat spektakuler. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para YouTuber dimanapun Anda berada, yang saya cintai dan saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, amin. Selalu memberikan panjang umur, dijadikannya kita istiqomah dalam ibadah, dijadikannya anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang qurrata a'yun, anak yang jadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya, berguna bagi nusa bangsa dan agamanya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga Allah jadikan rumah tangga kita, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu, bapak, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa yang berbahagia, di kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang memaksimalkan waktu. Sebagaimana pantun mengatakan, barang antik dipakai oleh seorang ratu, barangnya kuat tahan banting. Waktu itu sangat penting, maksimalkanlah waktu. Betul. Berbicara tentang waktu, kata sibuk adalah kata yang paling sering digunakan orang dalam kehidupan ini. Kalau kita berbicara tentang sibuk, siapa sih sesungguhnya orang di dunia ini yang tidak sibuk? Betul. Makin tinggi status sosial, makin tinggi pula kesibukan yang kita hadapi. Oleh karena itu, kita harus bisa menggunakan waktu dengan baik. Karena Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat yang sering diabaikan oleh manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Ibu, bapak, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para YouTuber yang berbahagia, nikmat dan karunia yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita, yang diberikan Allah kepada manusia adalah waktu. Bahkan Al-Quran menunjukkan 40 lebih kata untuk menunjukkan waktu. Sampai-sampai Allah banyak bersumpah atas nama waktu. Misalnya saja, wal 'ashr demi masa, wad duha demi waktu duha, wal fajr demi waktu fajar, dan lain sebagainya. Menurut para ulama, sesuatu yang dijadikan oleh Allah itu menunjukkan sesuatu itu penting dan bernilai manfaat bagi manusia. Kalau dalam istilah kerennya, yaitu time is very important for human life.
bahwa waktu itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Imam Al-Ghazali di dalam bukunya Hidayatul Hidayah mengatakan bahwa waktu itu ibarat seperti berlian. Jika diberi permata, pastilah kita akan menjaga dengan sebaik-baiknya. Betul? Maka begitu pula kita juga harus menjaga waktu yang Allah beri kepada kita agar tidak terbuang sia-sia, agar tidak mubazir, karena waktu ada dua karakternya. Yang pertama, dia pergi begitu cepat berlalu. Yang kedua, dia tidak akan pernah kembali. Lalu yang menjadi persoalan apa? Bagaimana cara kita memaksimalkan waktu yang telah Allah beri? Maka sebagai jawabannya terdapat dalam surah Al-Insyirah ayat 7 dan 8. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta fansab. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Maksud dari ini adalah perintah untuk memanfaatkan kesempatan umur dan waktu yang Allah berikan kepada kita. Sebagian ulama kita ada yang mengatakan, jika engkau telah selesai melaksanakan sesuatu ibadah, maka berpindahlah pada ibadah yang lain. Sementara di ayat 8 Allah berfirman, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Jangan berharap kecuali dari Allah. Jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Sebagian ulama ada yang menafsirkan, jika engkau telah selesai beribadah, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, bapak, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para YouTuber rahimakumullah. Para mufassir menafsirkan bahwa ayat ini mengandung 3 isyarat. Ada berapa ibu bapak? Ada 3. Kita harus mempunyai planning. Kita harus mempunyai rencana. Karena apabila sesuatu tidak direncanakan, maka akan berantakan, sia-sia, dan akan gagal. Setelah rencana dibuat, maka laksanakanlah pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Dengan cara menentukan prioritas mana sih yang lebih penting di antara yang penting-penting. Ketika telah selesai melaksanakan satu pekerjaan, segeralah melakukan pekerjaan yang lain. Karena Imam Syafi'i mengatakan, waktu itu ibarat seperti pedang. Kalau kamu tidak mampu memotongnya, maka ia akan memotongmu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itulah mengapa waktu berperan sangat penting di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan kita. Karena barang siapa yang menyia-nyiakan waktu, berarti dia telah menyia-nyiakan hidupnya. Seorang tokoh dunia yang bernama Warren Buffett mengatakan, your time is your life, waktumu adalah hidupmu. Betul. Akan tetapi sayang 1000 kali sayang,
Kebanyakan orang-orang mengira waktu yang luang adalah waktu untuk bersenang-senang, waktu untuk bergurau, sehingga dia menelantarkannya begitu saja. Dan mereka lebih suka mengerjakan sesuatu itu yang tidak ada sama sekali. Seperti apa? Banyak bermain posting status di sosial media, di Facebook, BBM, Instagram, Twitter, komen status chattingan sampai berjam-jam, sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Berpoya-poya dan menghambur-hamburkan harta benda untuk hal dunia. Bukankah sebaliknya harta yang kita peroleh itu untuk beramal di jalan Allah, seperti untuk berinfak, bersedekah, dan membayar zakat? Betul. Ibu, bapak, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para YouTuber yang berbahagia, menghabiskan masa muda dengan melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, seperti apa yang dikatakan anak muda sekarang, habiskanlah masa mudamu, maka dengan kesenangan nanti saat kita tua baru kita taubat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat-menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya mendapat kesabaran. Sesungguhnya orang yang cerdas menurut Islam yaitu orang yang menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang paling baik dan disukai Allah untuk mengisi waktu yang luang yaitu dengan membaca, memahami, dan menghafal Al-Quran. Karena jika kita membaca Al-Quran, ketika kita membawa Al-Quran, setan bisa biasa saja. Jika kita membukanya, setan mulai curiga. Jika kita membacanya, setan mulai merasakan panas. Jika kita memahaminya, setan akan kejang-kejang. Dan jika kita mengamalkannya, setan akan stroke dan akhirnya mati alias isdet. Maka dari itu, mari kita manfaatkan waktu. Kita pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana ada satu nasid yang bersyair, ada yang tahu gimana bunyinya? Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan beramal soleh. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan nasihat pada kebenaran dan kesabaran. Gunakan kesempatan yang masih diberi, sukacita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena ia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit,
muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Ibu bapak, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para YouTuber yang berbahagia. Untuk itu, sebelum terlambat, sebelum kematian datang menjemput kepada kita, mari kita memanfaatkan waktu, memaksimalkan waktu, jangan disia-siakan, jangan dimubazirkan, karena waktu takkan kembali. Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ini sajalah uraian singkat yang saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Malum saya sebagai manusia biasa menyadari banyak keluputan dan kesalahannya. Qala kama roma irama fidang dutihi. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa, karena sudah sifat manusia, tempatnya salah dan lupa. Masih ada harapan sembuh kalau pedang melukai tubuh. Ndak kemana obat dicari kalau lidah sudah melukai hati. Burung nuri, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Ada genteng, ada kayu, thank you. Astabiqul khairat wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.